Perlu keluarga Indonesia ketahui, di samping pandemi, Indonesia juga mengalami persoalan kesehatan yang lain, yaitu soal stunting. Apa sih stunting dan upaya apa yang dilakukan dalam penanganannya? Orang stunting itu kerdil, iya, tetapi bahwa orang kerdil mesti stunting itu belum tentu. Kita mengedepankan dengan yang kita beri tagline namanya dengan Sapa Kasih. Sapa Kasih. Jadi Sapa Kasih sebetulnya sebuah akronim sekaligus sebuah spirit. Kalau sebuah Sapa Kasih dilihat sebagai sebuah akronim, itu adalah sinergi atasi persoalan anak dan konsultasikan apabila sudah ingin hamil. Itu maksudnya bagaimana kita butuh konvergensi lintas sektor, butuh integrasi secara bersama-sama baik di level pusat maupun mikro untuk bahu-membahu mengatasi persoalan stunting. Yang kedua, Sapa Kasih sebuah spirit adalah bagaimana petugas-petugas kita yang di lapangan, kader desa, ibu PKK, bidan, mari kita memberikan kasih sayang, memberikan pendampingan, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi yang kemudian tentu tantangannya tidak mudah dengan memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, harapannya kemudian ibu-ibu perilakunya kemudian bisa berubah, lingkungannya bisa menjadi lebih baik, dan pada akhirnya anak-anak kita ke depan tidak ada lagi yang stunting. Semua aku coba tuliskan lewat lagu sebagai tanda kasihku. Sapa Kasih, lagunya menyentuh sekali sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa ternyata lagu Sapa Kasih ini diciptakan oleh Bapak Taufik, betul Pak? Iya Mbak Didi. Kalau berbicara terkait dengan program dari Sapa Kasih Pak, output yang kira-kira akan dihasilkan dalam waktu dekat apa nih Pak? Ya, jadi output waktu dekat ini yang pertama adalah kami segera dan telah berproses untuk menyusun rencana aksi percepatan penurunan stunting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyusun mekanisme kerja tata kelola baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Bagaimana mekanisme pelaporan, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban, kemudian bagaimana sistem pemberian bantuan nantinya, bagaimana sistem kemudian dipastikan bisa berjalan di semua level. Nah, itu pada aspek yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kami juga sedang melaksanakan uji coba kaitannya aplikasi untuk pranikah. Jadi harapannya nanti orang yang mau menikah mengisi aplikasi, kemudian aplikasi itu akan menjadi tracking untuk kemudian bisa diberikan pendampingan maupun yang sifatnya konsultatif. Nah, itulah yang ketiga. Kemudian yang berikutnya kami juga sedang dan telah juga menghasilkan beberapa PKS atau perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, karena kita menyadari bahwa penurunan stunting ini tidak cukup hanya ditangani oleh government, tetapi berbagai pihak harus berperan secara aktif. Kemudian kami juga telah menyelesaikan buku pedoman untuk para petugas nanti di lapangan juga bisa melaksanakan. Kemudian beberapa waktu yang lalu dengan Kementerian Dalam Negeri juga bagaimana memastikan bahwa program stunting itu dipastikan masuk di dalam dokumen RPJM di daerah. Maka harapannya konvergensi lintas kementerian maupun non-kementerian, mari kita wujudkan secara bersama-sama, tidak ada yang dominan dan menjadi subdominan, kita harus kerja bareng untuk satu tujuan. Anak Indonesia, anak yang sehat, anak Indonesia, anak yang cerdas, kemudian kita wujudkan tahun 2045 Indonesia emas secara bersama-sama. Saya kira itu. Hidup berencana itu